Bagaimana jika teori Darwin tentang evolusi sebenarnya memiliki kepingan puzzle yang hilang? Ribuan tablet tanah liat kuno yang ditemukan di Irak itu menceritakan kisah yang berbeda, Bray. Bukan evolusi alami, melainkan rekayasa genetika. Hari ini kita akan membongkar terjemahan terlarang tentang Anunnaki, pencari emas dari planet Nibiru, dan alasan mengerikan kenapa nama mereka dihapus dari buku sejarah sekolah kita. Oke, sini, merapat sebentar. Lo inget gak sih, zaman kita sekolah dulu, kita itu sering banget dicekokin buku sejarah yang sama persis kan? Ceritanya rapi banget, manusia itu berevolusi, terus nemu api, bikin desa, sampai akhirnya jadi peradaban canggih kayak sekarang. Kedengarannya masuk akal banget kan? Tapi coba deh lu tahan nafas sebentar. Gimana kalau gua bilang bahwa itu semuanya cuma kulit luarnya doang? Ada satu versi cerita lain yang bikin kalian merasa gila, lebih liar. Dan kalau ini benar, berarti guru sejarah kita selama ini nutupin sesuatu yang besar banget dari kita. Kalian bayangin ya, ada sebuah teori yang bilang kalau dewa-dewi kuno yang sering kita dengar di mitos itu sebenarnya bukan dewa, Bray. Mereka itu pengunjung, tamu dari dunia lain yang datang ke bumi jauh sebelum kita. Ngerti apa itu namanya teknologi? Gila banget kan konsepnya? Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar omong kosong orang halu, Bray. Buktinya itu ada di tempat sekarang. Dan bukti fisik itu ada. Di mana? Di negara Irak. Lebih dari seabad lalu, para penggali tanah itu nemuin ribuan benda aneh di sana. Benda yang nyimpen rahasia yang bikin para ahli itu sampai garuk-garuk kepala sampai sekarang. Di sana arkeolog itu nemuin ribuan tablet tanah liat. Jadi kayak lempengan-lempengan. Dan itu semuanya adalah peninggalan bangsa Sumeria. Selama puluhan tahun orang-orang pinter di kampus cuma nganggep itu kayak catatan yang ngebosenin. Ya hampir sama kayak buku pada umumnya lah, tapi itu buku versi bangsa Sumeria. Kayak daftar hukum, panen gandum, ataupun dongeng pengantar tidur. Basi banget kan? Tapi tiba-tiba muncul satu penulis nekat yang ngeliat tablet itu dengan cara yang sangat berbeda. Dia baca ulang teks kuno dan shock berat. Dia nemuin pola yang aneh banget. Bukan soal panen ataupun mitos, tapi sebuah instruksi manual yang selama ini kita kira cuma fantasi. Apa isinya? Sumpah, ini pasti bakal bikin kalian merinding. Penulis ini yakin kalau tablet itu adalah diari masa lalu yang nyeritain kontak pertama manusia sama makhluk luar. Ini adalah penelusuran tentang teori paling kontroversial di muka bumi, Bray. Kenapa banyak orang percaya banget sama hal ini? Dan yang paling ngeri, kenapa para penduduk yakin kalau kebenaran ini sengaja dihapus dari sejarah manusia? Siap-siap, otak kalian pasti bakal meledak karena kita bakal bedah habis-habisan. Oke, Bray, coba kita rewind waktu sebentar. Balik ke 6.000 tahun lalu di Mesopotamia. Ini bagian yang bikin gua geleng-geleng kepala sebenarnya. Di saat manusia lain itu di belahan bumi sana itu masih sibuk nyangkul tanah, hidup sederhana banget dalam komunitas petani, bangsa Sumeria tiba-tiba muncul kayak kena sambet. Gila banget kan? Mereka tuh nggak cuma hidup, tapi langsung ngebangun kota megah, bikin hukum yang super ribet, sampai punya pasar yang rame banget. Ini bukan sekedar kemajuan biasa, Bray. Ini tuh kayak batu lompatan yang teknologinya nggak masuk akal buat zaman pada saat itu ya. Nah, tapi pertanyaannya siapa yang ngajarin mereka? Kalau kalian bayangin pasti mereka itu pinter banget. Lu tahu kan sistem 60 detik yang ada di jam kita atau 60 menit yang kita pakai di jam tangan sekarang setiap hari itu adalah warisan matematika basis 60 dari mereka. Mereka udah punya sekolah, tulisan, bahkan resep bir di saat yang lain mungkin masih bingung cara nyalain api. Jeniusnya itu kebangetan banget. Secara logika harusnya butuh ribuan tahun buat sampai ke level itu. Tapi Sumeria kayak nge-skip semua proses belajarnya. Nah, pertanyaannya kok bisa secepat itu? Dari mana datangnya ledakan pengetahuan yang tiba-tiba ini? Apa benar itu murni dari otak manusia purba atau sebenarnya ada guru lain? Kalau kalian tanya ke buku sejarah yang resmi, jawabannya pasti diplomatis banget.
Ya ini puncak inovasi manusia yang cerdas di wilayah bulan sabit subur. Penjelasannya rapi, aman, tapi buat sebagian orang, jawaban itu rasanya ada yang ngeganjel. Kayak ada kepingan puzzle yang hilang, Bray. Mereka tuh curiga kalau rahasia sebenarnya bukan di evolusi yang lambat, tapi terkubur diem-diem di dalam tablet tanah liat peninggalan bangsa Sumeria itu. Dan kalau kita berani baca apa yang sebenarnya tertulis di sana, mungkin sejarah peradaban kita itu harus ditulis ulang dari nol. Siap buat denger isinya? Oke, kita melompat tahun 1976. Muncul nih satu orang namanya Zecharia Sitchin. Asal kalian tahu ya, dia ini bukan profesor sejarah, Bray. Cuma pebisnis biasa yang otodidak belajar aksara kuno. Tapi buku yang dia rilis, The 12 Planet, itu isinya bener-bener wah gila. Dia tuh berani ngelawan arus dan bilang kalau tablet Sumeria itu bukan dongeng, tapi catatan sejarah literal. Lu bayangin, dia baca itu sebagai fakta. Fakta, Bray. Terus apa yang dia baca di situ isinya bikin bulu kuduk berdiri karena dia nemuin satu identitas yang bakal ngubah cara kita ngelihat langit malam. Sitchin nemuin kata namanya Anunnaki. Kalau ahli lain bilang bahwa ini itu dewa mitos, Sitchin teriak, salah besar. Menurut terjemahan dia, Anunnaki itu artinya mereka yang turun dari surga. Dan turunnya bukan dari kayangan, Bray, tapi dari planet ke-12 di tata surya kita yang belum ketemu. Planet itu bernama planet Nibiru. Katanya planet ini tuh orbitnya lonjong banget dan cuma lewat deket bumi itu tiap 3.600 tahun sekali. Kebayang nggak sih ada tetangga semisterius itu? Pertanyaannya, ngapain mereka jauh-jauh mampir ke bumi? Apa mau invasi? Ternyata alasannya jauh lebih pragmatis, menyedihkan, dan sangat manusiawi. Mereka kesini cuma buat nyari emas, Bray. Udah kayak investor aja nih ya aliennya. Dan sumpah alasannya serealistis itu. Katanya atmosfer planet Nibiru itu rusak parah. Dan ilmuwan mereka butuh partikel emas buat nambal langit mereka biar nggak kiamat. Karena bumi ini gudangnya emas, mendaratlah mereka di sini sekitar 445.000 tahun yang lalu. Jadi bumi ini itu semacam side project tambang raksasa buat mereka bertahan hidup. Tapi masalahnya nambang emas itu kan capek banget ya, Bray. Buru-buru alien ini akhirnya nggak kuat. Para pekerja, jadi aliennya datang ke sini tuh bekerja, Bray. Kondisinya chaos dan memicu lahirnya nenek moyang kita. Kalian bayangin situasinya, para pekerja Anunnaki ini stres, capek, akhirnya mereka memberontak dan mogok kerja. Para bos Anunnaki panik dong, akhirnya mereka ambil langkah paling ekstrim dan dramatis. Daripada capek nambang sendiri, mereka mutusin buat menciptakan ras pekerja baru yang bisa disuruh-suruh. Dan bener banget, menurut teori Sitchin, itulah alasan manusia atau kita semua yang ada di bumi itu ada. Kita diciptakan bukan karena cinta, tapi karena mereka butuh kulit tambang. Masuk akal nggak sih? Atau sebenarnya agak gila? Sulit banget kalau selain dipercaya. Berarti kita itu dilahirkan hanya karena alasannya menjadi babu, Bray. Disinilah teori Sitchin itu menjadi lebih detail. Berdasarkan interpretasinya pada teks kuno seperti epos Atrahasis, Sitchin itu mengklaim bahwa para ilmuwan Anunnaki melakukan rekayasa genetika. Mereka diduga mengambil sel telur dari primata yang sudah ada di bumi atau yang bernama Homo erectus, membuahinya dengan sperma Anunnaki dan menanamkannya ke dalam rahim dewi-dewi Anunnaki. Hasilnya, menurut teori ini, spesiesnya itu baru, bernama spesies hibrida baru atau Homo sapiens. Manusia pertama yang disebut Adamu dalam versi yang lain ya, diciptakan sebagai ras pekerja untuk menambang emas bagi tuan mereka. Karena aliennya butuh pekerja lain, jadi mereka mengajak manusia tersebut. Sitchin berpendapat bahwa para dewa ini kemungkinan memberi kita peradaban secara bertahap, mengajarkan pertanian, arsitektur, dan tulisan. Kisah-kisah tentang dewa yang hidup di antara manusia itu berperang satu sama lain dan mengambil pasangan manusia. Itu menurut Sitchin. Nah, teori ini itu menjadi dasar dari sebuah mitologi kuno di dunia. Di titik inilah jalan ceritanya itu jadi pecah kongsi parah. Teori Sitchin emang kedengaran seru banget, kayak plot twist film Hollywood.
Tapi kalau kalian tanya ke komunitas ilmiah atau para profesor, akademis, mereka bakal kompak teriak ngawur. Para sejarawan dan ahli bahasa yang udah habisin seumur hidup buat meneliti ini, itu punya bukti yang nampar balik teori itu sampai ke akar-akarnya. Mereka nemuin fakta kalau apa yang dibilang si Chin itu bukan sekedar salah tafsir, tapi manipulasi yang fatal banget. Emangnya sesalah apa? Nah, di sini ada beberapa alasan. Pertama, kita bedah soal Anunnaki. Di mata para ahli beneran, Anunnaki itu bukan abang-abang alien yang turun dari piring terbang atau UFO. Mereka itu dewa, bray, murni bagian dari kepercayaan agama Mesopotamia kuno, anak-anak dari dewa langit yang bernama An. Dan arti namanya bukan mereka yang turun dari surga kayak kata si Chin, tapi lebih akurat diartikan sebagai keturunan bangsawan. Bedanya jauh banget kan artinya tadi loh. Terus kok bisa nih si Chin ngertiinnya berbeda? Ternyata ada satu kebiasaan si Chin yang bikin para ahli ini geleng-geleng kepala dan emosi. Kalian bayangin ya, teks kuno itu sebenarnya puisi, metafora, atau mitos penciptaan yang indah di dalam kehidupan ini. Sama si Chin malah dipaksa dan diotak-atik biar cocok sama narasi fiksi ilmiah modern. Itu kayak lu baca lirik lagu puitis ya, bro ya. Dan tiba-tiba kalian itu nganggep bahwa itu adalah instruksi manual perakitan mesin. Jaka sembung bawa golok, ya nggak nyambung blok. Apa yang dia bilang rekayasa genetika aslinya itu cuma simbol keagamaan doang. Jadi kalau bukan alien yang ngasih teknologi, pertanyaannya adalah terus siapa? Jawaban aslinya sebenarnya jauh lebih membanggakan buat kita sebagai manusia. Para sejarawan itu dengan tegas bilang, kemajuan gila bangsa Sumeria itu bukan kado gratis dari alien. Itu murni hasil keringat air mata dan otak-otak encer nenek moyang kita yang berinovasi selama ribuan tahun. Kita yang capek-capek mikir masa hadiahnya dikasihkan ke alien, kan sedih dengernya. Jadi misteri sebenarnya itu bukan di langit, tapi kemampuan otak manusia yang sering kita remehkan. Tapi walau udah dibantah habis-habisan, kenapa jutaan orang itu masih percaya dengan teori si Chin sampai hari ini? Ada satu daya tarik psikologis yang bikin kita susah banget ngelepasin fantasi ini. Apa itu? Nah, ini yang bikin gemes, bray. Kalau emang semua profesor dan ahli sejarah itu udah teriak no dan ngebantah teori ini, kenapa sih narasi rahasia Anunnaki ini makin laku keras, malah makin banyak orang percaya? Disinilah kita masuk ke jantungnya teori konspirasi yang paling gelap di dunia. Para fans garis besar yakin banget kalau pengakuan sekecil apapun buat teori ini efeknya bakal kayak bom nuklir buat peradaban kita. Nih, mereka itu percaya kalau kebenaran ini terungkap, dunia bakal chaos. Kenapa? Karena taruhannya ini nyenggol fondasi paling dasar hidup kita, bray. Kalian bayangin ya, kalau teori si Chin itu bener dan terjadi, dampaknya gila banget dan dampaknya ngeri banget. Pertama, teori evolusi Darwin itu pasti bakal runtuh. Buku sejarah sekolah itu harusnya dibakar semua karena salah, bray. Kita itu tidak dilahirkan dari Adam, kita tidak dilahirkan dari Ibu Hawa juga, melainkan kita itu adalah kuli bangunan dari para alien. Bahkan narasi agama-agama besar di dunia itu pasti goyah. Makanya narasi ini itu sengaja disembunyikan karena itu terdengar masuk akal banget buat mereka. Seolah-olah ada elit global yang panik nutupin aib ini. Tapi bentar, kita harus adil. Pertanyaan simple, ada nggak sih bukti nyata kalau artefak-artefak ini itu disembunyikan di berangkas rahasia? Gue cari tahu faktanya, bray, dan hasilnya itu bikin membanggongkan. Faktanya, bray, itu bener-bener nggak ada total. Nggak ada tuh bukti penyembunyian sistematis ala film spy atau mata-mata. Tablet-tablet tanah liat yang jadi kitab sucinya teori si Chin itu ternyata udah lama banget dipajang di museum. Terbuka lebar, siapa aja boleh lihat, siapa aja boleh neliti. Nggak ada yang disimpan di bunker bawah tanah atau area 51. Jadi kalau barangnya ada di depan mata, apanya yang dihapus? Ternyata istilah penghapusan yang mereka ributin itu bukan soal barang yang hilang, bray, tapi soal sesuatu yang jauh lebih menyakitkan bagi ego penganut teori ini. Nah, yang terjadi sebenarnya bukan penyembunyian fisik,
tapi penolakan mental, Bray. Komunitas ilmiah nolak teori ini bukan karena takut rahasia terbongkar, tapi simple karena nggak lolos uji. Metodologi atau cara mendapatkan datanya itu dianggap cocokologi atau nggak memenuhi standar bukti yang ketat. Jadi ini bukan soal konspirasi jahat, tapi soal sains yang nggak bisa nerima dongeng sebagai fakta. Tapi pertanyaannya, kalau memang sains menolak, apakah itu berarti 100% salah? Atau sains kita yang belum pernah nyampe ke sana? Nah, ini kesimpulan akhirnya. Meskipun udah diskakmat sama sains, para fans teori ini tuh nggak nyerah gitu aja, Bray. Mereka ngeluarin kartu as yang bisa bikin kita sempat mikir 2 kali. Lu inget kan si Chin itu ngomongin soal planet Nibiru. Nah, pas tahun 2016, ilmuwan jenius Caltech tiba-tiba ngumumin temuan yang bikin menggemparkan. Ada bukti matematisnya, ada bukti fisiknya soal planet ke-9 ini di ujung tata surya kita. Dan langsung heboh dong disambut oleh fansnya si Chin ini. Langsung bersorak, tuh kan bener. Tapi apakah ini bukti valid kalau ramalan si Chin itu nyata? Ternyata faktanya jauh lebih ngenes. Kita harus fair dan presisi ya, Bray. Planet 9 itu emang ada. Dan di hitung-hitungan matematika modern sampai sini, itu sampai awal 2026, wujud fisiknya tuh belum pernah kelihatan mata sama sekali. Itu murni hipotesis zaman sekarang, nggak ada hubungannya sama teks kuno. Jadi kalau ada yang nyambungin sama Nibirunya si Chin, sorry to say, Bray, itu sih lompatan spekulasi alias cocokologi yang maksa banget. Tapi tunggu dulu, mereka masih punya satu bukti visual yang sering banget dipamerin. Sebuah gambar kuno yang katanya peta adalah tata surya super akurat. Masa sih ini itu salah juga? Namanya segel silinder VE243. Si Chin nunjukin gambar ini tuh sambil bilang, lihat nih, ada matahari dikelilingi planet-planet termasuk Pluto sama Nibiru. Padahal zaman itu teleskop aja belum ada, Bray. Gila banget kan ngeklaimnya, kelihatan meyakinkan banget. Tapi pas ahli sejarah beneran ngecek gambar itu, mereka langsung tepuk jidat dan bilang kalau si Chin ini halu. Kenapa? Karena simbol di tengah itu ternyata bukan matahari. Terus titik-titik di sekitarnya itu apa dong kalau bukan planet? Jawabannya bakal bikin teori alien ini runtuh seketika. Jadi para ahli itu yakin bahwa titik-titik itu cuma bintang biasa atau simbol agama, bukan peta Google Maps versi luar angkasa. Jadi kesimpulannya apa? Kita sebenarnya itu lagi ngelihat karya jenius dan mitologi keren nenek moyang kita. Tapi kita maksa buat nonton pakai kacamata film science fiction Hollywood. Kita itu terlalu sibuk nyari alien sampai lupa ngehargain betapa hebatnya manusia zaman dulu yang bisa bikin peradaban tanpa bantuan siapa-siapa. Jadi mana yang lebih kalian percaya? Sejarah manusia yang mandiri dan jenius atau dongeng alien yang seru tapi penuh manipulasi? Jadi kita punya dua narasi. Satu sisi penjelasan akademis yang didukung bukti arkeologis dan linguistik yang menceritakan kisah tentang kecerdasan dan inovasi manusia. Di sisi lain ada teori Zesaria Sitchin yang memikat sebuah epos tentang dewa-dewa astronot. Menurut kalian, apa yang membuat teori seperti itu begitu menarik bagi banyak orang? Meskipun buktinya ilmiah, tapi menurut saya itu belum terlalu kuat. Tulis di kolom komentar apa pilihan kalian. Terima kasih udah nonton video ini mulai dari awal hingga akhir. Kisah Anunnaki meninggalkan kita pada sebuah persimpangan. Satu jalan membawa kita pada kesimpulan bahwa kita adalah produk dari kecerdasan nenek moyang kita sendiri. Bahwa mitos kuno adalah cara mereka memahami alam semesta ini. Dan kisah kemandirian manusia. Jalan lainnya membawa kita ke tempat yang lebih misterius. Dan sebuah kemungkinan bahwa sejarah kita jauh lebih aneh dari yang kita duga. Jalan ini memang memicu imajinasi, namun kurang didukung oleh bukti yang bisa diverifikasi. Jadi, apakah tablet Sumeria itu adalah mitos indah dari peradaban kuno atau catatan yang disalahpahami? Apakah penghapusan itu nyata atau hanya merupakan proses alami di komunitas ilmiah yang menolak teori yang tidak terbukti? Mungkin pelajaran terpenting di sini adalah tentang pentingnya berpikir kritis dan membedakan antara cerita yang menarik dengan sejarah yang didasarkan pada fakta. Jawabannya saya serahkan kepada teman-teman semuanya. Tulis di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maharu pamit undur diri.